Halo guys, selamat datang kembali di channel Nonton Santuy. Dan saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Oke guys, gak usah berlama-lama lagi. Yuk kita langsung aja kepoin alur ceritanya. Kali ini kita akan mengulas sebuah film bencana alam tahun 2020 yang berjudul Greenland, yang menceritakan bagaimana keluarga kecil Garrity bertahan hidup dari ancaman kiamat yang akan menghancurkan bumi akibat meteor yang jatuh. Pria ini bernama John Garrity. John merupakan seorang insinyur bangunan yang terkenal dengan proyek-proyek besarnya. Pada saat perjalanan pulang ke rumah istrinya, John mendengar berita bahwa bumi akan kedatangan tamu, yaitu meteor Clark. Ini Allison, istrinya John. Allison dan John memang sudah tidak tinggal serumah lagi, tetapi John masih tetap menyempatkan dirinya untuk berkumpul di acara keluarga mereka di setiap akhir pekan. John yang mempunyai anak bernama Nathan. Nathan mempunyai penyakit diabetes dari dia kecil, sehingga dia selalu membawa alat untuk mengukur insulin di pinggangnya. Saat John sedang berada di dapur dan sambil mendengar berita di televisi mengenai meteor Clark, Allison menyuruhnya untuk berbelanja kebutuhan mereka untuk acara nanti siang. Saat sedang asik berbelanja, tiba-tiba ponsel John berbunyi dan berisi peringatan yang mengatakan bahwa John beserta Allison dan Nathan adalah warga terpilih yang berhak dievakuasi ke tempat yang aman dari bencana yang akan ditimbulkan oleh meteor Clark. Setelah sampai di rumah, John memberitahu Allison bahwa dia tadi mendapat telepon yang memberitahu bahwa keluarga mereka terpilih untuk berlindung dan untuk segera bersiap-siap. Kepanikan mulai melanda saat pecahan meteor Clark sampai di bumi menghancurkan wilayah Atlanta dan Georgia. Berita yang mengatakan bahwa pecahan meteor akan terbakar dan terlihat indah di langit ternyata seukuran lapangan bola. John sekeluarga beserta sahabatnya bisa merasakan efek kejut dari jatuhnya meteor yang bermil-mil jauhnya. Menyadari bahwa hal tersebut serius dan pengumuman tadi bukanlah sebuah alarm latihan, John segera membawa Allison dan Nathan pergi ke bandara terdekat untuk naik pesawat ke tempat yang aman. Saat Nathan ingin mengambil selimut di dalam tasnya, tanpa sengaja dia menjatuhkan insulin miliknya di dalam mobil. Ternyata, pada saat mereka sampai di bandara, masyarakat sudah banyak berkumpul dan berdesak-desakan ingin ikut masuk ke dalam bandara tersebut. Tetapi yang boleh masuk ke dalam sana hanyalah orang-orang yang terpilih dan memiliki kode QR sajalah yang bisa masuk. Dan sampai di dalam, John, Allison, dan Nathan diberikan gelang identifikasi supaya bisa masuk ke dalam pesawat, dan hanya diberikan satu tas untuk satu keluarga. Pada saat ingin memindahkan barang-barang mereka ke dalam satu tas yang besar, Allison baru menyadari bahwa insulin anaknya telah hilang, dan berpikir mungkin obatnya jatuh di dalam mobil tersebut. Karena pesawat tersebut akan berangkat 20 menit lagi, John berpikir untuk kembali lagi ke dalam mobil untuk mengambil insulin anaknya yang tertinggal. Karena dia memiliki gelang identifikasi tadi, jadi akan mudah untuk John bisa masuk ke dalam bandara lagi. Di dalam bandara, Allison terkejut mengetahui fakta bahwa seseorang yang mempunyai riwayat penyakit serius tidak boleh ikut naik dalam pesawat. Oleh karena itu, Allison dan Nathan kembali lagi keluar untuk mencari John. Di sisi lain, John sudah masuk ke bandara kembali dan mencari keberadaan istri dan anaknya di dalam pesawat. Lalu, pada saat penumpang pesawat tersebut melihat insulin di tangan John dan berkata bahwa penumpang yang memiliki penyakit akan diusir dari dalam pesawat, membuat John terkejut dan bergegas keluar dari dalam pesawat tersebut. Allison dan Nathan kembali ke arah mobil mereka berada, dan Allison mengetahui keadaan insulin anaknya dalam kondisi kosong dan segera mencari apotek terdekat. Sesampai John di mobil mereka, John hanya menemukan secari kertas yang berisi pesan bahwa anak dan istrinya pergi menuju ke rumah orang tua Allison di wilayah utara. Allison yang meminta tumpangan kepada orang asing setelah mengambil obat di apotek
malah diserang karena mereka tahu bahwa Allison dan Nathan adalah orang terpilih dan memiliki gelang sebagai kunci untuk masuk ke pesawat. Allison diturunkan di tengah jalan dan Nathan dibawa sebagai jaminan masuk ke dalam bandara. John yang masih berjuang mencari keberadaan anak dan istrinya bertemu dengan pria yang akan ke utara dan menumpang pada mobil truknya. Di dalam mobil, John bertemu dengan penumpang yang bernama Colin, dan dia menawarkan John untuk ikut naik pesawat dari Kanada menuju Greenland, di mana ada tempat yang aman untuk berlindung. Namun John menolak dan memilih untuk mencari anak dan istrinya dahulu. Beruntung Nathan adalah anak yang pintar. Lalu Nathan menjerit dan berkata bahwa dia diculik dan yang membawa dirinya itu bukanlah orang tuanya. Allison yang mendapatkan tumpangan lagi lalu bergegas ke bandara yang sama di mana Nathan berada. Sesampai di bandara, Allison bertanya kepada petugas tentang keberadaan anaknya dan beruntungnya Allison bisa bertemu kembali dengan Nathan di kamp anak-anak. Keesokan harinya, Allison dan Nathan diantar pulang menuju rumah ayahnya di Knoxville. John, Allison, Nathan, dan ayah Allison akhirnya bisa bersama kembali. Sesampai di rumah ayah Allison, mereka menonton bahwa ada bunker di dekat pangkalan angkatan udara di Greenland yang dibangun selama Perang Dingin untuk berlindung dari ledakan nuklir pada saat itu. Kemudian, John mengatakan kepada Allison bahwa ada pilot yang akan membawa warga biasa menuju ke Greenland dan menyuruh Allison untuk segera bersiap-siap pada hari itu juga untuk mengejar pesawat tersebut. Tetapi sayangnya, ayah Allison tidak mau ikut karena dia ingin tetap berada di rumah di mana ibu Allison tiada. Di perjalanan mereka menuju Kanada, terjadi kemacetan yang disebabkan oleh adanya kereta api yang tergelincir ke seberang jalan raya. Dan pada saat itu juga terjadi hujan meteor yang menghantam jalan di mana-mana. Setelah keadaan sudah membaik, John beserta anak dan istrinya melanjutkan perjalanan menuju landasan pesawat di Kanada. Dan ternyata sesampai di sana, mereka hampir ketinggalan pesawat. Melihat pesawat terakhir akan lepas landas, John dengan nekat menghadang pesawat itu dengan mobilnya. Kemudian pesawat itu pun berhenti dan memperbolehkan mereka bertiga untuk ikut naik pesawat. Keesokan harinya, daratan Greenland yang dimaksud pun terlihat. Tetapi hujan meteor yang lebih dahsyat menghantam pulau tersebut, sehingga mengakibatkan mesin pesawatnya mati dan membuat pesawat harus mendarat darurat. Lalu, kepala pesawat pun menabrak bawah bukit yang mengakibatkan dua pilot tersebut tewas. Setelah menempuh perjalanan 1 mil lamanya, bunker yang dimaksud pun terlihat, dan segera mereka meminta jemputan kepada petugas yang berada di sana untuk segera membawa mereka masuk ke dalam bunker, karena sebuah meteor yang bentuknya lebih besar dan lebih banyak sudah terlihat ke arah mereka. Terdengar pemberitahuan pintu ledakan akan segera ditutup, mereka dengan cepat disuruh untuk mencari tempat berlindung karena gelombang kejut tampak akan mencapai 1 menit lagi. Akhirnya, setelah 9 bulan mereka di dalam bunker bawah tanah, pintu bunker pun dibuka dan terlihat di beberapa wilayah yang telah hancur. Tetapi di sebagian wilayah negara lainnya masih ada yang selamat. Oke guys, sampai di sini dulu ya dengan alur cerita kita hari ini dan sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah.